Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam program Yesus Kuatku. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dengan segala keberadaan kami boleh melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menjaga memelihara kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi renungan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian hikmat yang daripada Allah sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa sembahyang kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Program Yesus Kuatku pada hari ini memiliki tema unaltered, yang memiliki arti tidak berubah, tidak ada perubahan, dan tetap kepada posisinya, masih asli. Dan sifat seperti inilah yang juga menjadi sifat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebuah kepastian yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu tidak terpengaruh oleh waktu, dan sampai selama-lamanya Dia tetap tidak berubah, Dia tetap sama. Ketidakberubahannya Yesus Kristus itu menjadi pegangan bagi kita, menjadi jangkar bagi kita, menjadi sauh bagi kita. Suatu pegangan yang kuat bagi semua orang percaya, agar kita ini tidak mudah terombang-ambing oleh derasnya arus perubahan yang harus kita hadapi di setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memang tidak berubah, tetapi kepada kita diperhadapkan suatu keadaan, dan selama kita masih ada di muka bumi ini, kita tidak pernah melihat suatu hal yang tidak pernah berubah. Pasti ada perubahan. Langit dan bumi ini yang tidak kekal ini pasti akan berlalu, tetapi firman-Nya tetap tinggal. Itulah yang dikatakan dalam Matius 24 yang ayat yang ke-35. Dan Yesus itu adalah firman, dan firman itulah yang memberikan kepastian dan pengharapan yang pasti bagi kita semua orang percaya di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti ini. Dan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita ini amat sangat mampu untuk dapat mengubah siapapun kita tanpa terkecuali. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun, tokoh-tokoh rohani yang mungkin kita anggap sebagai idola, sebagai figur yang kita ikuti, banyak di akhir zaman ini mereka menjadi berubah. Dan perubahan-perubahan yang terjadi itu bukan saja terjadi karena banyaknya tekanan-tekanan yang harus mereka hadapi, tetapi mereka berubah di dalam keadaan nyaman. Pada saat segala sesuatunya berjalan dengan baik, pada saat segala sesuatu berjalan dengan nyaman, seseorang pun dapat berubah. Dalam Matius 24 ayat yang ke-10 berkata bahwa pada zaman akhir akan banyak orang percaya yang dengan kesadaran penuh akan meninggalkan iman, percayanya kepada Yesus. Banyak orang akan murtad, banyak orang akan mundur. Mundur berarti, murtad berarti berpaling daripada Yesus. Dan inilah suatu perubahan yang dikatakan di firman Tuhan ini. Jumlahnya akan banyak, tidak sedikit. Lebih banyak yang berubah dibanding yang tetap setia kepada Tuhan mendekati akhir zaman ini. Dan agar kita ini tidak terombang-ambing, agar kita ini tidak terbawa arus, kita harus punya pegangan yang sangat-sangat kuat. Sebuah pegangan yang tidak pernah bergeser, sebuah pegangan yang tidak dapat mungkin bergeser, sebuah pegangan yang kokoh, yang kuat,
dan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dialah Yesus Kristus pegangan kita, yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan kepada kita kemampuan untuk tetap berjalan di dalam ketidakpastian ini. Sebab hanya Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat kita percaya. Keadaan yang berubah-berubah yang harus kita hadapi di muka bumi ini, itu tidak akan dapat merubah Yesus. Yesus tidak dapat berubah oleh apapun. Dalam Maliaki 3 ayat yang ke-6 dikatakan bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan Yesus pun tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan, karena Yesus itu yang memiliki otoritas dan memiliki kuasa penuh atas segala keadaan yang ada. Matius 28 ayat yang ke-18 berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi segala sesuatunya, baik waktu, baik keadaan semua yang ada di muka bumi ini, tidak pernah dan selalu ada di dalam otoritas dan kuasanya Yesus sendiri, ya. Dan Yesus tidak akan pernah berubah oleh apapun keadaan yang terjadi di muka bumi ini. Yakobus pertama ayat yang ke-17, sedikit pun tidak ada bayang-bayang perubahan daripada Yesus. Tidak ada pergeseran daripada Yesus. Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita miliki, Yesus yang menjadi pegangan kita adalah suatu kepastian yang kokoh, suatu kepastian yang harus kita tetap pegang sampai kepada akhir zaman nanti, sehingga kita bisa tiba kepada kesudahan kita, karena kita punya Allah yang kokoh, Allah yang tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, kesetiaannya tidak pernah berubah, dan janji-janjinya itu pasti akan dikenapi. Dan puji Tuhan, kalau kita sampai dengan saat ini masih tetap berpegang teguh kepada Kristus, artinya kita tetap masih berpegang kepada suatu yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Dia pasti dan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang baik, punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih punya Kristus yang senantiasa selalu sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kami, inilah yang menjadi pegangan bagi kami, inilah yang menjadi pedoman bagi kami, sebab kami tidak akan mampu menghadapi perubahan-perubahan yang ada di dunia ini tanpa kami berpegang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau ajar kami untuk tetap setia mengiring Engkau di dalam segala keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami peralaskan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.